Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babun fi qadri maudihil izari hadis. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الإزار فقال على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sebelumnya tabi'in yang bernama Ala bin Abdurrahman, dari bapak beliau Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Qala, aku pernah bertanya kepada Sina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang sarung. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Rasul, maka berkata ia Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, alal khabiri saqatata, atas orang yang tahu kamu jatuh, atas orang yang tahu kamu jatuh. Artinya atas orang yang tahu kamu mengajukan pertanyaan. Artinya tepat sekali kamu bertanya ke saya. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul muslim, sarung seorang muslim itu ila nisfis sak, sampai ke pertengahan betis. Wala haraj, tidak ada dosa, atau la junah. Ada dua riwayat, la wala haraj atau la junah. Wala haraja aw la junaha, tidak ada dosa, fima bainahu, pada antaranya setengah betis dengan antara dua mata kaki. Kalau mau semaksimalnya mengikuti sunnah dalam memakai sarung, ya sampai pertengahan betis. Tapi tidak ada dosanya kalau dari pertengahan betis, kalau diturunkan sampai ke mata kaki. Makana asfal minal ka'bain, sesuatu yang ada ia itu di bawah mata kaki, sesuatu yang ada ia itu di bawah dari dua mata kaki, fahuwa finnar, maka dia dalam neraka. Manjarra izarahu, siapa saja yang melabuhkan ia, yang mengulurkan ia akan sarungnya, bataran, karena sombong, niscaya tidak memandang, itu tidak memandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Itu ukuran daripada sarung, juga dengan celana, juga dengan gamis. Jadi setiap pakaian yang turunnya ke bawah, batas maksimal hanya di atas mata kaki. Maka kalau ngukur motong gamis, ngukur motong celana, yaitu ambil mata kaki bagian atas. Karena kalau udah mata kaki bagian bawah, itu sudah masuk ke perbatasan antara halal dan haram. Nah, hadis. وبه قال حدثنا حنان بن سري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز ابن أبي الرواد عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر منها شيئا أو خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim bin Abdullah dari bapak beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-isbalu fil izar, isbal itu ada pada sarung, isbal juga ada pada baju gamis, isbal juga ada pada sorban. Manjarra minha, siapa saja yang mengulurkan ia, yang memanjangkan ia darinya masing-masing, sarungnya, gamisnya, sorbannya, syai'an akan sesuatu, khuyala'a, hakadan dia sombong, hakadan dia angkuh, itu tidak memandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya orang tersebut pada hari kiamat. Nah, isbal pada sarung itu maklum, gamis juga sama, tapi pada sorban ulama berbicara masalah ekor sorban. Dalam hadis ekor sorban itu boleh satu, boleh dua, tapi makruh kalau sorbannya nggak ada ekornya. Maka zanabul imamah, ekor pada sorban maksimal panjangnya 1 hasta. Lebih daripada 1 hasta itu masuk sorban yang isbal. Nah, hadis وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا ابن المبارك عن ابي الصباح عن يزيد بن ابي سميه قال سمعته سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sesuatu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil izari, pada sarung, fahuwa fil qamis, itu juga berlaku pada baju gamis. Bukan sarung saja, pada baju gamis juga. Jadi batas maksimal yang ada pada sarung adalah, batas sarung yang disunahkan adalah pertengahan betis, dan tidak dosa kalau diturunkan. Yang penting masih antara 2 mata kaki dan pertengahan betis. Hal itu juga berlaku pada baju gamis. Nah, maka baju gamis, kurta itu nggak sampai pertengahan betis, maka nggak dikatakan gamis. Jadi diturunkan lagi, baju gamis santri baru tahun ketiga. Nah, itu kan nggak sampai pertengahan betis. Nah, kecuali anak-anak yang nggak pernah tumbuh. Anak-anak yang tumbuhnya normal, dia beli baju gamis waktu masuk pondok tahun ketiga, itu sudah sampai pertengahan betis. Nah, ditunggu dia tahun lagi dah jadi kurta. Ada anak-anak yang awet, kasih sama orang tuanya, jadi baju gamis tahun pertama dan tahun ketiga itu masih bisa dipakai, nggak naik-naik tingginya. Awet muda dia nanti. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن ابي يحيى قال حدثني إكرمة أنه رأى سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتذر فيدع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره. قلت لما تعتذر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرها. Diriwayatkan daripada Imam Ikrimah, tabi'in, bukan sahabat, anahu, sesungguhnya beliau, ro'a itu melihat ia Ikrimah akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya'taziru, memakai sarung ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, fayada'u hasyata idarihi, maka memposisikan atau meletakkan ia Sayyidina Abdullah bin Abbas akan pinggir sarungnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, min muqaddamihi, dari bagian depannya, ala zahri qadamai, atas punggung
dua telapak kakinya, atas punggung dua telapak kakinya. Wa yarfa'u min mu'akharihi, dan belum mengangkat dari bagian belakangnya sarung. Qultu, aku katakan, lima ta'taziru hadhil izara, kenapa engkau memakai sarung seperti ini sarung? Kenapa engkau memakai sarung seperti ini sarung? Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku melihat akan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'taziruha, memakai sarung ya Rasul akannya seperti ini sarung. Nah, sanadnya sahih. Jadi cara memakai sarung baginda Rasul itu, pinggir sarung bagian bawah itu tidak sama tinggi, lebih tinggi bagian depan, rendah bagian belakang. Nah, kebalikan daripada sarung orang-orang kampung. Sarung orang kampung itu tinggi bagian depan, rendah bagian belakang. Karena bagian depan selalu diputar ya. Angkatlah bagian depan, bagian rendah, bagian belakangnya rendah. Tapi cara pemakaian sarung yang benar, bukan yang benar, yang sesuai dengan Nabi SAW, itu bagian depannya rendah, nyentuh ke punggung kaki ujungnya. Kemudian bagian belakang itu lebih di atas mata kaki. Nah, jadi kalau dia berjalan, itu bagian belakangnya lebih terlihat lebih tinggi. Nah, hadis ini marfu' karena menisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fi libasin nisa, bab tentang pakaian wanita. Bilai qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Ikrimah an Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la'ana al-mustashabbihati minan nisa'i bir-rijali wal mutashabbihina minar rijali bin nisa'i. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la'anal mutasyabihat, mengutuk ya Nabi akan orang-orang yang menyerupai, mutasyabihat orang-orang yang menyerupai minan nisa'i dari kalangan wanita. Dengan siapa dia menyerupai? Dengan laki-laki. Wanita-wanita yang menyerupai, yang menyerupakan diri mereka dengan laki-laki. Wal mutasyabbihin, Nabi juga melaknat orang-orang yang menyerupai dari kalangan laki-laki dengan wanita. Nah, baik dalam segi berpakaian atau dalam segi bertindak atau dalam hal penampilan, bahkan dalam hal pekerjaan, dan juga dalam hal peralatan dan perlengkapan atau aksesoris. Maka harus menyamakan diri dengan jenis kelamin masing-masing, laki-laki dengan laki-lakinya, wanita dengan wanita. Jangan sampai menyerupai, kecuali hal-hal yang sifatnya musyarakah, contoh galon. Nah, galon itu boleh pakai laki-laki, boleh pakai wanita. Nah, sound system. Tapi kalau sendal itu beda, laki dan perempuan. Baju beda, kemudian aksesorisnya berbeda. Ini laki-laki pakai anting, perempuan pakai dompet laki-laki. Nah, hadis. Bilai qala hadatsana Zuhair ibn Harb qala hadatsana Abu Amir an Sulaiman ibn Bilal an Suhail an Abi an Sirina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libasatal mar'ati wal mar'ata talbasu libasatal rajuli. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
telah mengutuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan laki-laki yalbasu yang memakai ia akan pakaian wanita, wal mar'ata, dan mengutuk ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wanita talbasu yang memakai ia akan pakaian laki-laki, kecuali pakaian-pakaian yang tidak nampak. Tidak ada masalah wanita pakai celana jin tapi di dalam gamisnya, tidak ada masalah. Yang nggak boleh adalah yang nampak di luar. Wanita pakai baju kaos oblong laki-laki tapi di dalam. Nah, kalau mohon maaf nih, kalau ada laki-laki yang over capacity, sehingga badannya itu bergerak, terpaksa dia beli dihi, bihi bihma bihu biha beha, maksudnya dia jalan tuh goyang-goyang semuanya, turun naik kan nggak ada beha laki-laki. Gak tahu dia kenapa badannya banyak daging, dia pakai apa, hukumnya haram atau halal? Halal atau haram? Halal, yang penting kan di dalam nggak nampak. Nah, dan ada keperluan. Sama saja dengan laki-laki mau mengecilkan perut, lalu memakai pakaian wanita yang baru selesai melahirkan, kat pinggangnya itu, apa namanya? Biar perutnya kecil lagi. Nah, dipakai olahraga laki-laki, tapi dalam baju, tidak masalah. Nah, misalnya Apli mau pergi khutbah Jumat, kemudian VCD nggak ada. Nah, ada VCD, tahu VCD? VCD nggak ada. Nah, VCD, DVD, yang punya cuma DVD istri. Lah basabi, talbas. Yang pentingnya pakai di luar. Pakai di luar namanya Superman. Karena dalam di luar. Apakah dikatakan haram? Maka perlu yang maksud di sini adalah yang nampak di luar. Nah, karena kalau dia tidak di luar, itu bukan perkara yang dianggap menyerupai. Nah, apalagi katanya, bang, daripada ribet-ribet, ya, kita beli sama aja semua. Nah, semua yang dalam-dalam tuh sama aja, nggak ada bedanya, jadi nggak ribet urusannya. Halal haram? Halal. Ini maksud Nabi adalah yang di luar. Hadis. Bila qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman Lu'ainun wa ba'du qira'atan alaihi an Sufyan an Ibnu Jurayj an Sayyidina Ibni Abi Mulaika radhiyallahu anhu qala qila li Aisyah radhiyallahu anha inna imra'atan talbasul na'la faqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulata minan nisa'i. Nah, diriwayatkan daripada Ibni Abi Mulaika qala, dikatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang wanita itu memakai wanita akan sendal. Sesungguhnya seorang wanita itu memakai wanita akan sendal. Faqalat, maka berkata ia, Sayyidah Aisyah, telah mengutuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulata, orang yang berpenampilan laki-laki dari kalangan wanita. Orang yang berpenampilan laki-laki dari kalangan wanita. Pakai sendal. Sendal yang masuk ini sendal laki-laki. Coba bayangkan, wanita memakai sendal laki-laki, dikatakan Rasulullah telah mengutuk orang yang berpenampilan laki-laki dari kalangan wanita. Jadi pakai sendal juga nggak boleh, wanita pakai sendal laki-laki. Sendal wanita itu sendal Indian, berat tebal itu, 1 kilo beratnya ditimbang. Sepatu wanita itu sepatu laki-laki. Nah, sepatu boy, sepatu pak polisi yang sampai betis. Nah, itu tidak boleh dipakai oleh wanita. Nah, maka perlu perhatikan baik-baik
Bagi yang belum menemukan pasangannya, cek kebiasaan calon-calon itu. Kalau dia pakai aksesoris laki-laki, jangan. Lihat jam tangannya, lihat sepatunya sepatu polisi. Tidak usah. Nah, hukumnya haram sampai ke tahap pakaian sendal sekalipun. Lain halnya misalnya sandal jepit, itu adalah sandal musyarakah, milik bersama. Nah, dulu ada sandal di zaman saya, sandal lili namanya. Sandal lili itu terkenal sandal tahan lama. Nah, itu identik sama orang-orang tua. Bisa suka makanya. Kenapa? Satu, nggak hilang dari masjid. Kenapa? Karena nggak ada anak muda yang suka. Yang kedua, nggak akan diambil oleh bapak-bapak karena nggak muat. Jadi sandal lili itu ada khusus untuk wanita, ada khusus untuk laki-laki, ada musyarakah, bisa dipakai oleh laki-laki dan wanita. Penilaian ini itu sesuai dengan huruf tempatan masing-masing. Nah, kalau di Aceh itu tidak dibenarkan laki-laki pakai sarung batik Jawa. Nah, laki-laki nggak boleh. Itu akan ditertawakan di pondok. Pakai kain panjang. Tidur dulu kami pondok tuh tidur pakai kain panjang, yang gendong anak itu. Itu laki-laki nggak boleh pakai itu. Nah, tapi kami di Padang, di kampung saya itu sarung anak-anak ke surau. Allah. Hadis. Babu fi qawlihi ta'ala yudnina alaihinna min jalabibihinna. Nah, apa maksud kalimat yudnina? Melabuhkan, mengulurkan mereka wanita, alaihinna, di atas mereka wanita, min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Hadis. Bilai qala hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Abu Awana an Ibrahim ibni Muhajir an Safiyah binti Syaibah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anna dzakarat nisa al-ansari fa asnat alaihinna wa qala lahunna ma'rufan wa qalat lamma nazalat suratul nuri amidna ila hujurin aw hujuzin syakka Abu Kamil fa syaqaqnahunna wa takhaznahu khumuran. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu zakarat menyebutkan, ya Sayyidah Aisyah, nisa al-ansar, perihal wanita-wanita ansar. Fa asnad alaihinna, lalu memuji ya Sayyidah Aisyah di atasnya wanita-wanita ansar. Kenapa Sayyidah Aisyah memuji wanita-wanita ansar? Karena wanita Ansar itu tidak terhalang oleh rasa malu untuk bertanya kepada baginda Nabi tentang perkara agama. Memang wanita identik dengan sifat pemalu, tapi wanita Ansar mendapatkan pujian dari Sayyidah Aisyah karena beliau atau mereka tidak malu bertanya tentang agama. Wa qalat lahunna ma'rufa, berkata ya Sayyidah Aisyah, bagi mereka wanita-wanita Ansar akan perkara baik. Wa qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, lamma nazalat suratul nur, tatkala telah turun surah Nur, surah yang memerintahkan untuk berhijab sempurna, amidna, kami bersengaja atau kami bermaksud, ila hujur, ke kamar-kamar. Riwayat yang lain hujuz. Kata Imam Khattabi dan kita ma'alim, kalau dibaca hujur di sini enggak ada artinya. Yang betul itu dengan zai mu'jamah. Dalilnya Abdullah bin Ahmad al-Masiki qala hadatsana Ali bin Abdul Aziz an Abi Ubaidin Abdurrahman bin Mahdi an Abi Awana fa zakara hadis qala amadna ila hajzin atau hujuzin. Manatikunna, hujuz adalah jamak hujza. Asal hujza adalah maudi'u
malasil izar. Nah, jadi hujuz itu maknanya pinggang, tempat ngikatin sarung. Jadi kata Imam Khattabi, kalau diartikan amidna ila hujur, kami bersegera ke kamar-kamar. Nah, ini tidak ada hubungan sama judul hadis. Judul hadis adalah menurunkan jilbab sampai ke bagian depan badan. Nah, kalau diartikan kalimatnya ditulis hujur, maka kami akan pergi ke kamar-kamar. Maknanya kami menutup diri. Tidak ada hubungan sama judul pakai jilbab. Maka yang paling tepat menurut Imam Khattabi adalah hujuzin. Maka kami bersengaja memanjangkan jilbab kami sampai ke hujuz, ke pinggang-pinggang kami. Fashaqqaqnahunna, lalu kami belah akannya jilbab-jilbab. Fatakhaznahu khumura, kemudian maaf salah. Penjelasan tadi tidak benar. Hujuz itu adalah tempat memasang sarung, tapi maknanya di sini dipindahkan kepada sarung. Nah, hujuz itu mana dasarnya adalah tempat memakai sarung, yaitu di pinggang. Tapi di sini dimaknai kepada sarung itu sendiri. Maka hunna itu kembali ke sarung. Fashaqqaqna hunna, maka kami belah akannya sarung-sarung. Fattakhadnahu khumura, lalu kami jadikan akannya sarung menjadi jilbab. Nah, jadi ketika turun surah Nur, kami belahlah sarung kami. Dari sanalah kami bikin jilbab, karena perintah Nabi adalah mengulurkan jilbab sampai ke dada. Nah, kalau ada yang mengatakan tidak ada jilbab dalam Al-Quran, tidak ada ayat jilbab, lalu dia mengakui ahli tafsir, saya rasa dia belum jadi ahli tafsir. Ahli terjemah saja itu sudah menemukan ayat jilbab dalam Al-Quran. Lagi ngaku ahli tafsir nggak jumpa, itu kan ahli tafsir itu. Nah, ahli ngawur hadis. Bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Ubaid qala hadatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Ibni Hutsaimin an Safiyah binti Syaibah an Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma nazala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yudinina 'alaihinna min jalabi bihinna, surah Al-Ahzab ayat 59. Kharaja nisa'ul ansari ka'anna 'ala ru'usihinna al-girbana minal aksiyati. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, tak kala turun ayat yang berbunyi yudinina alaihinna min jalabi bihinna, mengulurkan mereka wanita di atas mereka dari jilbab-jilbab mereka. Kharaja nisa'ul ansar, keluarlah wanita-wanita Ansar, ka'anna ala ru'usihinna, seolah-olah di atas kepala-kepala mereka girban minal aksiyah. Girban jamak murab, aksiyah jamak kisah. Nah, seolah-olah di atas kepala mereka ada gagak-gagak dari pakaian. Nah, ada gagak-gagak dari pakaian, dari selimut. Kenapa dikatakan gagak-gagak? Karena semuanya serba hitam. Nah, memakai jilbab-jilbab warna hitam sampai ke bagian depan dada mereka. Bahkan menurut terjemahan catatan kaki, terjemahan Quran Kementerian Agama, diartikan jilbab itu adalah sejenis baju kurung
yang menutup sebagian muka. Nah, nggak usah ikut terjemahan yang lain. Dengan terjemahan standar Departemen Agama RI, Al-Quran terjemahan Departemen Agama RI, itu catatan kaki ayat jalabib, dia di bawahnya sejenis baju kurung yang menutup sebagian muka. Dia mukanya sebagian tertutup. Nah, hadis Babu fi qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibn Salih wa qala hadatsana Sulaiman ibn Daud al-Mahri wa ibn Sarhi wa Ahmad ibn Sa'id al-Hamdani qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Qurrah ibn Abdurrahman al-Ma'afiri an ibn Shihab an Urwa ibn Zubair an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat yarhamullahu nisa'al muhajiratil ula lamma anzalallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna aknafa qala ibnu Salih aksafa muratihinna fakhtamarna biha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, itu berkata, ya Sayyidah Aisyah, yarhamullahu nisa'al muhajirat, semoga merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan wanita-wanita yang hijrah, al-awwal, generasi awal, al-awwal jamak pada awwalun, wanita-wanita hijrah yang pertama. Tatkala menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mengulurkan mereka dengan mukena mereka, jilbab mereka di atas juyubihinna, kerah baju mereka. Syaqaqna, membelah mereka, para wanita, akan aknaf. Kata Imam Ibn Salih, bukan aknaf tapi aksaf. Nah, makna daripada aknaf dan setelah kaf, kata Ibn Salih, yaitu Saleh Ahmad bin Saleh, aksaf dengan sa' musallasa setelah kaf. Murud ma'amirtin adalah sarung yang bisa, kain yang bisa jadikan sarung. Qala Sulaiman bin Daud, Ibn Sarah, Ahmad bin Said dan riwayat mereka sakana aknaf murutihinna astar wa asfaq minha. Nah, mereka membelah aksaf, yang aknaf itu maknanya yang luas, yang lebar. Kalau aksaf yang tebal, kasif. Muritihinna, sarung-sarung mereka. Jadi dicari dia sarung-sarung mereka yang lebar, mereka cari sarung-sarung mereka yang tebal. Fakhtamarna biha, lalu mereka membuat jilbab dengannya. Lalu mereka memakai jilbab atau menutup diri dengannya. Nah, jadi tidaklah seperti zaman sekarang jilbab dengan pakaian tersendiri. Tapi pada saat itu, karena langsung ada perintah jilbab itu sampai menutupi bagian depan dada, maka sarunglah yang mereka olah menjadi jilbab. Lihat bahasanya di sini, sakokna. Sakokna itu dalam artian mayoritas. Mereka membelah sarung jadi jilbab. Artinya rata-rata wanita sahabiah itu pandai menjahit baju. Nah, rata-rata wanita sahabiah itu pandai menjahit baju. Maka sebaik-baik wanita yaitu yang pandai menjahit pakaian, kemudian pandai dalam memasak.
masak dan menjahit. Maka pondok-pondok putri seharusnya jangan memaksakan diri untuk mengamalkan khilafiyah boleh baca Quran ketika haid. Biarkan mereka, itu kan qadarullah, takdir yang sudah ditetapkan bagi setiap wanita keturunan Nabi Adam alaihissalam mengalami haid. Tapi memanfaatkan waktu itu untuk mereka belajar memasak dan belajar menjahit. Nah, kalau dua hal ini bisa dikuasai oleh wanita, maka terbantulah 50% daripada keperluan rumah tangganya. Mau lebaran biarkan saja baju mahal, tidak ada masalah, dia punya produk sendiri. Nah, baju anak itu punya produk sendiri. Lahir siapa, langsung beli baju satu roll, kain satu roll, itu bisa dibaju semuanya. Nah, satu seragam, rasa sandal juga bisa dibuat. Hadis. Bila qala hadatsana Ibnu Sarhi qala ra'aitu fi kitab Khali an Uqail an Ibnu Shihab bi isnadihi wa ma'nahu. Nah, hadisnya sama. Babun fima tubdil mar'atu min zinatiha. Bab tentang sesuatu tubdi yang boleh menampakkan oleh wanita dari perhiasannya wanita. Mana perhiasan yang wanita boleh nampakkan kepada khalayak? Hadis. Wabihi hadatsana Yaqub bin Ka'ab al-Attaqi wa Muhammad bin Fadli al-Harrani qala hadatsana al-Walid an Sa'id bin Bashir an Qatada an Khalid qala Yaqub bin Durayd an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Asma bint Abi Bakr dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun wa a'rada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Asma innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh ay yura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Diriwayatkan daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, dakhalat, masuk dia Sayyidatina Asma atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaiha, di atasnya Sayyidah Asma ada pakaian yang tipis bajunya. Nanti baju yang berlubang-lubang itu baju apa ya? Dan baju wanita berlubang-lubang bahan pakaiannya atau lebih tipis lagi. Maka memalingkan diri darinya Sayyidah Asma oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, berkata, ya Rasul, ya Asma, sesungguhnya wanita idza balagatil mahid, apabila dia telah sampai masa berhaid, lam tasluh, nescaya tidak cocok, tidak pantas buat dilihat darinya wanita kecuali ini dan ini. Nabi mengisyarat kepada wajahnya Nabi dan dua telapak tangannya Nabi, kecuali muka dan dua telapak tangan yang boleh terlihat. Ini dalil ulama Syafi'iyah, yang mengatakan tidak wajib cadar. Nah, kalau Imam Syafi'i wajib. Allahu a'lam, lupa. Dalil daripada ulama mengatakan cadar itu tidak wajib disyarat dengan hadis yang ini dalam Sahih Muslim, kecuali ini dan ini. Ini dan ini menurut ulama kan dalam sholat. Di sini bukan sedang sholat, di sini sedang bertemu Sayyidah Asma dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fil abdi yanzuru ila sya'ri maulati, bab tentang seorang budak laki-laki yang memandang ia ke rambut majikan wanitanya. Nah,
وبه حدثنا قتيبة بن سعيد والي بن موهب قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجامة فأمر أبا طيبة أن يهجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya diriwayatkan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha itu istazanat, minta izin ya Sayyidatina Ummu Salamah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal berbekam. Jadi Sayyidatina Ummu Salamah minta izin kepada Nabi untuk berbekam. Nah, jadi berbekam itu juga dianjurkan bagi wanita, yang walaupun tidak seperti anjuran kepada laki-laki. Kenapa wanita enggak terlalu dianjurkan berbekam? Karena wanita itu sendiri sudah berbekam setiap bulannya. Nah, bekam alami, pengeluaran darah-darah kotor. Maka bagi laki-laki itu sangat dianjurkan. Tapi walaupun demikian, kalau ada kondisi tertentu, tidak ada masalah wanita itu juga berbekam, seperti hadis di sini. Maka memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Abu Taibah bahwa membekam ya Sayyidina Abu Taibah akannya Sayyidatina Ummi Salamah. Qala, berkata ia, ya siapa? Salah satu perawi sudah disebutkan di sini, berkata ya salah satu perawi, hasibtu, aku mengira atau menurut prasangkaku, sesungguhnya Sayyidina Jabir, berarti Abi Zubair ya, berkata ya Abi Zubair, hasibtu, aku mengira, sesungguhnya Sayyidina Jabir bin Abdullah itu pernah berkata, kana akhaha minar radha, ada ya Sayyidina Abu Taibah itu saudaranya Sayyidatina Ummi Salamah dari sesusu, atau gulaman lam yahtalim. Sayyidina Abu Taibah itu adalah budak yang belum balik. Nah, budak yang belum balik, itu takwilnya hadis. وبه حدثنا محمد بن عيسى وحدثنا أبو جميع سليم بن دينار عن ثابت عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidah Fatimah dengan membawa seorang budak laki-laki, karena yang ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wahabahu, sungguh memberikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya budak laki-laki baginya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Qala, berkata ya Sayyidina Anas, padahal di atas Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha saubun, ada selembar pakaian, idza qanna'at bihi ra'saha, apabila menutupi ia Sayyidah Fatimah dengan pakaian tersebut akan kepalanya, lam yablugh rijliha, tidak sampai ia pakaian akan kedua kakinya. Wa idza ghattat bihi rijliha, apabila menutup ia Sayyidah Fatimah dengannya pakaian akan kedua kakinya, lam yablugh ra'saha, tidak sampai ia pakaian akan kepalanya.
Falamma ra'a, maka tatkala melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma talqa, sesuatu yang mengalami dia Sayyidah Fatimah, beliau berusaha menutup tubuhnya secara total, tapi pakaian tidak cukup. Sementara Nabi membawakan kepada lu seorang budak laki-laki yang notabene adalah orang luar, tidak ada hubungan mahramiyah. Maka Nabi katakan, innahu laisa alaiki ba'sun, sesungguhnya tidak ada di atas kamu itu masalah. Ya terserahlah, mau ditutup kepalanya nampak kaki, mau ditutup bagian ke bawah nampak rambut, nggak ada masalah. Hubungan kamu pemandangan seperti ini dengan budak laki-lakimu, hanya saja dia adalah bapakmu, hanya saja dianya budak adalah bapakmu. Maksudnya budak ini sudah seusia bapakmu. Wa ulamuka, dan dia wa ulamuki, dan dia adalah budakmu. Maka berdasarkan hadis ini Imam Abu Daud katakan, budak wanita tidak mengapa melihat rambut majikan wanitanya. Budak laki-laki tidak mengapa melihat rambut majikan wanitanya. Babun fi qawlihi ghairi ulil irbah. Hadis وبه حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر بن زهر وهشام بن عروة عن سيدة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينأت امرأة فقال إنها إذا أقبلت ب40 وإذا أدبرت ب8. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخلن عليكن هذا fahajabuhu. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana yadkhulu ala azwajin nabi, ada dulu masuk berkunjung atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang mukhannas. Mukhannas itu orang yang berpenampilan, bukan berpenampilan, orang yang bertingkah laku seperti wanita, laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita. Apa bedanya sama bencong? Nah, bencong itu bisa asli bencong, bisa modifikasi. Nah, tapi kalau sudah sampai pada tahap lebih, itu bisa ganti kelamin misalnya, atau asli laki-laki cuman penampilannya sudah hampir 75% atau bahkan 90% wanita, dia minum obat membesarkan payudara. Nah, sehingga itu sudah masuk kategori bahasa hari ini waria. Nah, beda lagi sama khunsa yang ada yang kita fikih. Itu bukan kehendak individu, bukan kehendak dia. Kalau khunsa itu memang takdirnya di lauh mahfuz, dia lahir dengan 2 kelamin. Itu nggak ada hubungannya dengan pelanggaran hukum. Nggak ada hubungan pelanggaran hukum, hanya saja dia punya hukum tersendiri. Yang mukhannas ini bukan jenis kelaminnya yang dari qadarullah, tapi memang penampilan fisiknya. Dia kalau jalan itu sudah seperti perempuan, dari lahirnya begitu, bukan karena faktor alam, bukan faktor pergaulan, tapi memang postur tubuh seperti itu. Itu namanya mukhannas. Fakanu adalah mereka ya'uddunahu, mereka menganggap akannya si mukhannas min ghairi ulil irbah,
dari orang yang tidak punya nafsu, min ghairi ulil irba, dari orang-orang tidak punya nafsu, sama dengan kakek-kakek usia 80, 75, 80 tahun. 75 serasa untuk hari ini masih gawat. Nah, 80 pun 80, 90. Nah, itu disebut ghairi ulil irba. Maka si mukhannas ini identik dengan itu, karena dia tidak ada ketertarikan sepertinya kepada wanita. Hobinya dia apa saja, kegiatan wanita semuanya hobi. Nah, pada khala alaina, maka masuklah di atas kami oleh Nabi SAW yuman, pada satu hari. Masuklah di atas kami oleh Nabi SAW pada satu hari. Wa huwa, dan dianya si mukhannas di sisi sebahagian istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yan'atu imra'atan, dan dianya si mukhannas itu menceritakan ia, mensifati ia akan wanita. Ternyata dia berbicara tentang wanita. Faqala, berkatalah si mukhannas, innaha, sesungguhnya si fulana, idza akbalat bi arba, apabila dia menghadap, dia akan menghadap dengan 4. Wa iza adbarat bi saman, apabila dia membelakang, dia akan membelakang dengan 8. Nah, apabila dia menghadap dengan 4, apabila dia membelakang, dia membelakang dengan 8. Nah, ini berkaitan dengan standar kecantikan di zaman itu. Standar kecantikan wanita di zaman itu adalah yang paling gemuk. Nah, hari ini kan beda. Yang langsing di zaman itu dianggap wanita tidak cantik. Kenapa? Suami kere, istrinya jadi kurus. Nah, kalau hari ini yang kurus itu yang top. Nah, ini baru ini jaga kesehatan. Nah, di zaman itu enggak yang gemuk. Sehingga dikatakan kalau dari arah depan dia 4, dempet perutnya itu 4 tingkat. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari belakang 8. Mulai daripada mana lah? Pokoknya di bawah sini. Kalau diurutan ada 8, 1, 2, 3, 8. Itu maksudnya akbalat bi arba wa adbarat bi saman. Oh, itu kalau 8, Masya Allah. Sekarang kalau duduk berapa lipatan kurang? Hitung dulu. 2 ya. 2 itu masih kecil tuh. Tinggal 6 lagi. Baru pas itu. Di sini lipat, sini. Hitung 8 semuanya. Itu kalau ambil kacang tojin tuh bisa simpan di situ tuh. Enggak ada orang tahu. Ini tinggal makan aja gitu. Dan ngumpul sama kawan kan makan kacang-kacang atom itu, simpan aja semuanya. Enggak separuh kan, makannya begitu. Satu persatu di perut. Nah, itu standar kecantikan di zaman itu. Nah, setelah Nabi dengar hal seperti ini, gaya kamu aja kayak perempuan ya, tapi memperhatikan perempuan juga. Maka berkatalah Nabi SAW, ala arohaza, adakah ala arohaza yang lamu mahauna, ala aroh, apa sih ala aroh? Ala ketahuilah alaimu, aroh, aku melihat, haza ini si mukhannas, ya'lamu ma hauna, dia tahu apa yang ada di sini. Tahu dia apa yang ada di sini. Jangan sekali-kali masuk di atas kalian oleh orang ini, yaitu si mukhannas. Fahajabuhu, lalu mereka membatasi diri, lalu mereka menghalang akannya si mukhannas. Nah, dia gayanya saja wanita, tapi dia memperhatikan wanita-wanita lain, lalu diceritakan kepada orang-orang lain. Hadis. Bihi laqad sana Muhammad bin Dawud bin Sufyan
حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن سيدة عائشة رضي الله عنها بمعناه. وبه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن سيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستقيم. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala dan hadis yang ini zada ada penambah riwayat wa akhrajahu dan mengusir ya Nabi akannya, mengusir ya Nabi, menyuruh keluar ya Nabi akannya si mukhannas. Maka Nabil Baidah adalah si mukhannas itu tinggalnya di Baidah. Ya dakhulu kullu jum'atin, dia berkunjung setiap hari Jumat. Yastat'im, dia minta makan. Jadi datang ke rumah istri Nabi itu setiap hari Jumat, dia minta makan. Itu dimasukkan, minta makan. Tapi Nabi biarkan saja karena menganggap dia adalah orang yang tidak punya ketertarikan kepada wanita, karena gayanya itu. Hadis. وبه حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجموع فآذن له من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة فيسأل ثم يرجع. Diriwayatkan daripada Imam Auza'i dalam ini kisah, yaitu kisah si mukhannas yang datang ke rumah istri Nabi untuk meminta makan. Kalau Nabi larang, maka dikatakan ya Rasulullah, innahu izan yamutu minal ju'. Sesungguhnya dia ketika itu, ketika dilarang enggak boleh datang lagi, dia akan mati karena lapar. Nah, ini Nabi dihadapkan pembicaraan secara syariat. Ya Rasulullah, sesungguhnya si mukhannas ketika itu, ketika anda larang tidak boleh datang lagi, dia akan mati dari karena lapar. Tapi enggak jawab secara hakikat Allah yang mematikan, Allah menghidupkan. Tidak, itu kan pandangan syariat. Nanti kalau dia enggak datang, enggak makan, tentu dia mati. Memberi izin ya Nabi baginya si mukhannas untuk masuk pada setiap Jumat 2 kali. Nah, pada setiap Jumat, ada setiap minggu 2 kali saja. Fayas'alu lalu dia meminta, kemudian dia kembali. Enggak boleh duduk lagi. Masuk boleh datang 2 kali seminggu. Kamu meminta, kemudian pulang. Minta, bungkus, pulang. Enggak boleh duduk-duduk lagi bersama, karena kami salah penilaian selama ini, dikira golongan wanita ternyata masih memperhatikan wanita-wanita. Babun fi qouli azza wa jalla wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan oleh Muhammad bagi wanita-wanita beriman hendaklah memejamkan oleh mereka dari pandangan-pandangan mereka. Hadis. وبه حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين ابن واكد عن أبي عن يزيد نحوي عن كريمة عن ابن عباس وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآيات نسخة واستثنى من ذلك والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qul, katakan oleh Muhammad, lil mu'minat, bagi wanita-wanita beriman, yaghuddna, memejamkan oleh mereka dari pandangan mereka. Mereka harus pejamkan pandangan matanya, jangan melihat laki-laki. Panusikha, maka dinasakh ayat wastasna min dzalik, dan mengecualikan ya Nabi dari demikian. Wal qawaidu minan nisa'il lati, dan qawaid
artinya wanita yang duduk. Wanita-wanita yang duduk, karena apa duduk? Karena dia sedang berhaid. Atau juga maknanya duduk, mana dasarnya menganggur, tidak berbuat, tidak beraktivitas. Arti wanita-wanita yang sudah pensiun, qawaid. Pensiun dari mana? Pensiun dari haid dan pensiun dari melahirkan anak. Kenapa enggak beranak, enggak haid? Likibarihinna, karena sudah tua mereka. Jadi qawaid itu mananya adalah wanita-wanita yang sudah lanjut usia. Jauh sekali mutar-mutar mananya. Qawaid mana dasar adalah wanita-wanita yang duduk. Duduk artinya tidak lagi beraktivitas. Aktivitas mana? Bukan aktivitas jualan, aktivitas dari buat anak dan haid. Nah, berarti sudah tua renta. Maka maknanya adalah wal qawaidu minan nisa, wanita-wanita yang sudah lanjut usia. Wanita-wanita yang sudah lanjut usia la yarjuna nikahan, yang tidak berharap mereka akan nikah. Gak akan terlintas, gak ada lagi terlintas dalam benaknya untuk menikah. Nah, itu dikecualikan. Nah, mereka itu dikecualikan. Mereka tidak ada masalah bertemu dengan laki-laki. Nah, karena memang tidak ada lagi keinginan untuk menikah. Maka usia seperti ini kepada wanita lebih cepat datangnya daripada laki-laki. Nah, kalau pada wanita itu sudah tiba waktunya, bagi laki-laki masih jauh lagi, masih lama. Maka dianggap sebuah keseimbangan di dalam rumah tangga kalau perbedaan usianya itu cukup jauh. Nah, misalnya 15 tahun atau 9 tahun atau 12 tahun. Jadi finishnya sama. Nah, garis finishnya nanti sama. Istrinya sudah sampai batas tidak minat, suaminya juga sudah sampai batas tidak minat. Jadilah mereka setia dari muda sampai tua. Nah, kalau sekiranya nanti sebaya, cuma beda setahun 2 tahun. Nah, ketika istrinya tidak lagi minat lagi dan nikah, kemudian suami masih, nah, maka kacau lah suaminya ini. Istrinya sudah lah. Nah, kata dia, apa lagi kita ada tua-tua ini? Kata istrinya. Kata suaminya, oh, masih minum telur. Mana caranya ini? Istrinya nggak bisa, poligami, musibah. Akhirnya apa? Paksa juga akhirnya tidak lagi harmonis. Nah, maka saya sarankan Pri, dari yang beda usia 20 tahun. Apa? Apakah seorang anak yang nggak punya ayah adalah dianjurkan bertanya pada ibunya untuk apakah pengen nikah atau enggak, ataukah pesan dari anak bahwasanya ibu tidak boleh nikah, apakah boleh? Nah, kalau ada anak yang seperti itu, anak itu anak masuk neraka. Maka dianjurkan bertanya. Itu dianjurkan untuk anak yang berbakti. Nah, yang sangat berbakti kalau dikatakan ibu, kalau mereka bilang saya nanti selesaikan segala-galanya, tinggal ibu cari, nanti saya carikan. Nah, itu baru anak surgawi. Aneh pula bertanya. Hadis. وبه لقسنا محمد بن الأعلى قال ثنا بن مبارك عن يونس عن زهري
قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ميمونة فأقبل بن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأميا وأني أنتما ألستما تبصرانه. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala qalat berkata ya Sayyidatina Ummi Salamah kuntu adalah aku dulu di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Sayyidatina Maimunah. Aku dulu bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau ada Sayyidatina Maimunah. Fa'aqbala ibnu Ummi Maktum, lalu datanglah Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wazalika, dan demikian kejadiannya ba'da setelah an umirna bil hijab, bahwa diperintahkan kami dengan hijab. Maka berkatalah Nabi SAW kepada kami berdua, ihtajiba min, berhijablah kalian berdua darinya Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum mau masuk rumah kita pakai jilbab kalian. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, alaysa a'ma, bukankah beliau orang buta? La yubsiruna, beliau tidak akan lihat kami. Wala ya'rifuna, beliau tidak akan mengenali kami. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa amyawani antuma, adakah maka buta kedua-duanya kalian berdua? Afa amyawan, apakah dua orang buta antuma kalian berdua? Alastuma tubsiranihi, tidaklah kalian berdua itu melihat kalian berdua akannya. Jadi bukan disuruh pakai jilbab ternyata, tapi disuruh masuk ke dalam kamar. Jadi kata Sayyidina Nabi, tutuplah diri kalian ke sana dan pergi dah ke belakang, ini ada tamu. Nah, itu biasanya apabila datang tamu, maka orang rumahnya, istrinya disuruh ke belakang. Karena tamunya buta, maka dua orang istri Nabi ini mengatakan, bukankah dia orang buta? Betul dia orang buta, kalian buta enggak? Nah, kalau enggak berarti kamu kan nanti bisa memperhatikan Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi di sini dilarang wanita memperhatikan laki-laki. Biasanya penyampaian-penyampaian itu peringatan-peringatan laki-laki jaga mata. Nah, jarang penyampaian-penyampaian wanita jaga mata. Nah, wanita harus juga jaga mata. Ini semangat sekali hadir pengajian. Kenapa emangnya? Nah, ustadznya masih muda, jadi fan ustadz itu. Kenapa? Ustadznya tampan kok. Adalah mama itu tuh usia 45, suami pun nggak ada, menikmati ustadz saja. Itu haram tuh. Hati. Nah, juga termasuk santriah. Nah, santriwati juga harus dihijab. Kalau mereka dulu di mana, pondok mana, mereka tingkat 2, pondoknya tingkat 2. Lewat kota dia sibuk lah di jendela semua. Punya saya itu jendela. Sama hukumnya, laki-laki, perempuan, laki-laki, itu semuanya harus menjaga pandangan satu sama lain. Kata Imam Abu Dawud, ini bagi istri-istri Nabi SAW secara khusus. Nah, ini bagi istri-istri Nabi secara khusus. Nah, kalau istri-istri kita itu boleh saja bergabung dengan kita dengan satu majelis dengan tamu. Ala taro
adakah tidak kamu lihat kepada i'tidad di Fatimah binti Qais, menjalani iddah Fatimah binti Qais bersama Abdullah ibni Umi Maktub. Hadis ini sudah lama kita baca. Sayyidah Fatimah binti Qais, beliau dijatuhkan cerai oleh suaminya ketika suaminya sudah pergi ke Yaman. Kemudian beliau minta izin pindah menjalani iddah karena rumahnya jauh di pelosok, tidak terjaga keamanan di sana. Lalu Nabi sarankan ke rumah si A. Kata Nabi, jangan di rumah si A, nggak jadi. Itu banyak sahabat-sahabat saya yang mampir nongkrong di situ. Kemudian iddahlah kamu di rumah Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktub. Nah, ketika Nabi memperbolehkan hal ini kepada Sayyidah Fatimah, berarti boleh bagi orang awam. Ketika Nabi larang kepada Sayyidatina Ummi Salamah dan Sayyidatina Maimunah, berarti khusus buat istri Nabi SAW. Itulah salah satu makna ayat, kalian isi-isi Nabi itu tidak sama dengan wanita-wanita lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah binti Qaisin, "I'taddi, jalanilah iddah kamu bersama ibni Umi Maktub, sesungguhnya dia laki-laki yang buta. Tad'ina siyabaki indah, kamu boleh melepaskan pakaianmu," maksudnya penutup kepala, indahu bersamanya Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktub. Hadis وبه حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمونة قال حدثنا والد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Shu'aib dari ayah beliau, dari kakek beliau, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila telah menikahkan oleh salah seorang kalian abdahu akan budaknya, amatahu akan budak wanitanya, fala yanzur maka tidak boleh melihat, maka jangan melihat ya seseorang kepada auratnya budak wanita. Kalau belum menikah boleh dilihat, boleh digauli, tapi kalau sudah dijadikan itu istri, walaupun itu istri budak laki-lakinya sendiri, majikan tidak boleh lagi melihat aurat budak wanitanya. Hadis terakhir. وبه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن الصوار المزاني عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرات وفوق ركبته. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib an Abi an Jadi radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apabila telah menikahkan oleh salah seorang kalian khadimahu akan pelayannya, abdahu akan budak wanitanya, akan budak laki-lakinya, au ajirahu atau akan orang sewaannya, maksudnya karyawannya, fala yanzur maka jangan melihat ia seseorang kepada anggota di bawah pusar, di atas lutut. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi.